Jam menunjukkan pukul 11 malam saat aku akhirnya sampai di rumah. Kakiku gemetar. Punggungku terasa seperti mau patah setelah bekerja lembur hampir 15 jam. Yang kupikirkan hanya satu, mandi sebentar, lalu tidur. Namun baru saja kubuka pintu rumah, aku langsung membeku. Ruang tamu penuh orang. 10 kerabat dari kampung sedang duduk santai sambil tertawa. Makanan di meja sudah habis. Lalu ibu mertuaku menoleh sambil berkata dengan santai. Nah, akhirnya datang juga. Cepat ke dapur. Masak lagi, mereka belum kenyang. Aku masih berdiri mematung. Kupikir beliau sedang bercanda. Ternyata tidak. Beliau bahkan menambahkan. Kamu kan perempuan. Masa disuruh masak saja banyak alasan. Yang membuat dadaku semakin sesak. Suamiku hanya duduk diam. Tidak membelaku sedikit pun. Malam itu, aku mengambil satu keputusan yang membuat seluruh keluarga marah. Namun keesokan paginya, orang-orang yang menghina dan memaksaku justru datang menangis meminta maaf. Kalau kalian jadi aku, masihkah kalian mau memaafkan mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, mari kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rezeki yang halal, rumah tangga yang penuh kasih sayang, serta menjauhkan kita dari orang-orang yang suka memanfaatkan kebaikan kita. Semoga siapapun yang sedang lelah bekerja demi keluarga selalu diberikan kekuatan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut ke cerita, tulis dulu nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Lalu jawab pertanyaan ini. Kalau kalian baru pulang lembur tengah malam lalu dipaksa memasak untuk 10 tamu yang datang tanpa izin, apa yang akan kalian lakukan? Tetap memasak atau menolak? Pulang lembur dengan tubuh hampir roboh. Namaku Nadira. Kalau ada yang bertanya, apa rasanya menjadi perempuan yang terus berusaha kuat demi keluarga? Jawabanku sederhana. Rasanya seperti lilin, terus menyala untuk menerangi orang lain, sampai akhirnya habis meleleh sendirian. Dan malam itu, aku hampir benar-benar patah. Jam dinding di kantor menunjukkan pukul 22.35. Aku masih duduk di depan komputer. Mataku sudah terasa perih. Leherku pegal. Punggungku seperti ditarik-tarik. Hari itu adalah hari ke-6 berturut-turut aku pulang lembur. Target pekerjaan sedang menumpuk. Kalau tidak selesai malam itu, perusahaanku bisa kehilangan klien besar. Aku sebenarnya sudah tidak sanggup. Namun setiap kali ingin menyerah, aku selalu teringat cicilan rumah, tagihan listrik, biaya sekolah adik iparku yang selama ini ikut kami tanggung, dan obat rutin ibu mertuaku. Semuanya membutuhkan uang. Karena itulah, aku tetap bertahan. Endira. Suara rekan kerjaku, Rina, membuatku menoleh. Iya. Kamu belum pulang. Aku tersenyum kecil. Sebentar lagi. Rina menggeleng pelan. Kamu ini keterlaluan. Hampir tiap hari lembur. Nggak capek? Aku tertawa hambar. Capek. Terus kenapa dipaksain? Aku terdiam beberapa detik. Lagi butuh tambahan uang. Rina menatapku iba. Suamimu kerja juga kan? Iya. Terus kenapa semua beban kayaknya ada di kamu? Aku hanya tersenyum. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Karena aku sendiri sudah terlalu lelah menjelaskan keadaan rumah tanggaku kepada orang lain. Pukul 11 kurang seperempat. Akhirnya pekerjaanku selesai.
Aku mematikan komputer, lalu menghela napas panjang. Alhamdulillah. Hari ini akhirnya selesai juga. Aku mengambil tas, lalu berjalan keluar gedung. Udara malam terasa dingin, namun tubuhku justru terasa panas karena terlalu lelah. Saat menunggu ojek online, ponselku berbunyi. Nama suamiku muncul. Aku langsung tersenyum. Ku pikir, dia menelepon untuk menanyakan apakah aku sudah makan, atau sekadar mengingatkanku agar berhati-hati di jalan. Aku mengangkat telepon. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar datar. Kamu masih di kantor? Iya, baru selesai. Ya sudah. Cepat pulang. Aku sedikit heran. Kenapa? Nanti saja. Telepon langsung ditutup. Aku mengernyit. Ada sesuatu yang terasa aneh. Namun aku memilih tidak berpikir macam-macam. Perjalanan menuju rumah memakan waktu hampir 40 menit. Sepanjang jalan, aku beberapa kali hampir tertidur di atas motor. Begitu sampai di depan rumah, aku langsung menghela napas lega. Alhamdulillah. Akhirnya sampai juga. Yang kubayangkan hanya satu. Mandi, minum teh hangat, lalu tidur sampai pagi. Namun, begitu membuka pagar, aku langsung berhenti melangkah. Halaman rumah penuh kendaraan. Ada 4 mobil, beberapa motor. Aku mengernyit. Siapa datang malam-malam begini? Aku mulai merasa tidak enak. Saat membuka pintu rumah, suara tawa langsung memenuhi telingaku. Aku membeku. Ruang tamu yang biasanya sepi, kini dipenuhi orang. 10 kerabat dari kampung sedang duduk santai. Ada yang makan camilan. Ada yang menonton televisi. Anak-anak mereka berlarian ke sana kemari. Tas-tas besar berserakan di lantai. Seolah rumah itu adalah penginapan. Aku menatap suamiku. Dia hanya tersenyum kecil. Kamu sudah pulang? Iya. Ini siapa semua? Om, tante, sepupu. Mereka datang mendadak. Aku semakin bingung. Kenapa tidak bilang dari tadi? Suamiku menggaruk kepalanya. Lupa. Jawaban itu membuat dadaku terasa sesak. Belum sempat aku meletakkan tas, ibu mertuaku keluar dari dapur. Begitu melihatku, beliau langsung tersenyum lebar. Nah, akhirnya datang juga. Aku mencoba tersenyum sopan. Assalamualaikum, Bu. Beliau menjawab singkat. Waalaikumsalam. Lalu tanpa bertanya apakah aku sudah makan, tanpa bertanya apakah aku lelah, beliau langsung berkata, cepat ganti baju. Aku mengangguk. Iya, Bu. Beliau melanjutkan, terus langsung ke dapur. Aku terdiam. Kenapa, Bu? Beliau menjawab santai seolah itu hal biasa. Masak nasi lagi. Ayam goreng, sambal, sayur, sama bikin teh. Aku benar-benar membeku. Untuk siapa? Beliau menunjuk ruang tamu. Buat 10 kerabat kita. Mereka belum makan malam. Aku melihat jam di dinding. Pukul 23.08. Lututku terasa lemas. Dengan suara pelan aku berkata, Bu. Saya baru pulang lembur. Beliau justru mengernyit. Lalu, aku menelan ludah. Saya capek sekali. Beliau tersenyum sinis, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tubuhku bergetar. Capek kerja itu biasa. Kamu tetap perempuan. Dapur itu tanggung jawabmu. Aku menoleh kepada suamiku. Berharap setidaknya kali ini dia akan membelaku. Namun,
Dia hanya menundukkan kepala, lalu berkata pelan, "Sudahlah, Endira. Turuti saja dulu permintaan ibu." Air mataku langsung menggenang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku harus memilih. Mengorbankan tubuhku yang sudah nyaris roboh, atau mempertahankan harga diriku sebagai seorang istri yang juga manusia. Dan keputusan yang kuambil beberapa menit kemudian, membuat seluruh isi rumah gempar. Aku dianggap pembantu di rumah sendiri. Aku masih berdiri di ruang tamu. Tas kerja masih menggantung di bahuku. Sepatu bahkan belum sempat kulepas. Namun semua mata sudah tertuju kepadaku. 10 kerabat yang baru datang dari kampung memperhatikanku seolah sedang menunggu pertunjukan. Ibu mertuaku kembali bersuara. "Nadira." "Iya, Bu." "Ngapain masih berdiri? Cepat ke dapur." Aku menarik napas panjang. Tubuhku benar-benar sudah tidak kuat. Sejak pagi pukul 7 aku bekerja tanpa henti. Belum sempat makan malam. Bahkan air minumku sejak sore hanya 1 botol kecil. Dengan suara yang kutahan agar tetap sopan, aku berkata, "Bu, saya benar-benar capek. Saya belum makan. Mungkin kita bisa pesan makanan saja." Belum selesai aku berbicara, wajah ibu mertuaku langsung berubah. "Pesan makanan?" "Iya, Bu." "Kamu pikir uang jatuh dari langit?" Aku terdiam. Salah satu tante suamiku ikut menyela. "Ah, anak muda sekarang memang beda. Disuruh masak sedikit saja banyak alasan." Yang lain langsung ikut menimpali. "Iya. Dulu kami melayani 20 tamu juga sanggup. Perempuan sekarang manja." Aku hanya menundukkan kepala. Dalam hati aku ingin menjelaskan. Ini bukan soal memasak. Kalau mereka datang siang, aku pasti akan memasak dengan senang hati. Kalau mereka memberi kabar lebih dulu, aku bahkan bisa menyiapkan semuanya sebelum berangkat kerja. Tapi sekarang, jam sudah hampir tengah malam, dan aku baru pulang setelah lembur 15 jam. Aku menatap suamiku. "Mas." "Iya." "Kamu tahu aku belum makan?" "Iya." "Kamu tahu aku lembur?" "Iya." "Kenapa tidak bilang dari tadi kalau rumah sedang banyak tamu?" Dia terlihat gelisah. "Aku lupa." Jawaban itu kembali membuat dadaku sesak. Lupa. Satu kata sederhana. Tetapi akibatnya, aku kini berdiri sendirian menghadapi semua orang. Ibu mertuaku semakin meninggikan suara. "Sudah. Jangan banyak bicara. Kamu tinggal masak saja." Aku mencoba tersenyum. "Bu." "Iya. Kalau saya masak sekarang, selesainya bisa jam 1 dini hari. Lalu besok saya harus berangkat kerja lagi jam 7. Beliau langsung mencibir. "Memangnya cuma kamu yang capek? Aku juga capek menerima tamu." Kalimat itu membuatku kehilangan kata-kata. Anak-anak kecil mulai berlari ke dapur. Salah satu dari mereka membuka tutup panci. "Loh, nasinya habis." Anak itu langsung berteriak, "Nenek, kami lapar." Ibu mertuaku langsung menunjuk ke arahku. "Tunggu sebentar. Tante kalian baru pulang. Nanti dia masak." Seolah-olah, aku memang sudah ditugaskan menjadi juru masak malam itu. Aku mencoba mengatur napas, lalu berkata pelan, "Bu, saya benar-benar tidak sanggup." Kalimat itu baru keluar. Namun ruang tamu langsung hening. Semua orang menatapku. Seakan aku baru saja melakukan dosa besar. Ibu mertuaku mendekat. Wajahnya merah karena marah. "Apa?"
Saya tidak sanggup masak malam ini. Beliau tertawa sinis. Tidak sanggup. Iya. Kamu tinggal nyalakan kompor. Apa susahnya? Aku menahan air mata. Yang beliau lihat hanyalah kompor. Bukan tubuhku yang sudah hampir roboh. Tiba-tiba salah satu om berdiri. Kalau istriku disuruh masak jam berapapun pasti mau. Karena tahu menghormati tamu. Beberapa orang langsung mengangguk. Aku tersenyum pahit. Mereka tidak tahu. Sudah berapa malam aku tidur hanya 3 jam. Sudah berapa kali aku lembur demi membayar kebutuhan rumah ini. Suamiku akhirnya berbicara. Nadira. Iya, Mas. Sudahlah. Masak saja. Nanti selesai cepat kok. Aku langsung menoleh. Mas. Iya. Kamu serius? Dia mengangguk pelan. Cuma sekali ini. Aku tersenyum hambar. Cuma sekali. Aku menatap wajahnya. 5 bulan terakhir. Sudah berapa kali keluargamu datang mendadak? Dia terdiam. Sudah berapa kali aku yang memasak? Dia tetap diam. Sudah berapa kali kamu membantuku? Tidak ada jawaban. Air mataku akhirnya jatuh. Namun kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena kecewa. Aku perlahan melepaskan celemek yang sudah disodorkan ibu mertuaku. Lalu meletakkannya kembali di atas meja. Semua orang memperhatikanku. Aku berkata dengan suara tenang. Maaf. Malam ini, aku tidak akan memasak. Ruangan langsung gempar. Astagfirullah. Tuh kan. Berani melawan mertua. Dasar menantu tidak tahu diri. Ibu mertuaku sampai menunjuk wajahku. Kamu keterlaluan. Aku menatap beliau tanpa membalas bentakan. Lalu mengambil tasku. Berjalan menuju kamar. Sebelum menutup pintu, aku hanya berkata satu kalimat. Saya bukan pembantu di rumah ini. Saya juga manusia yang punya batas lelah. Pintu kamarku tutup perlahan. Di luar, suara kemarahan ibu mertuaku semakin keras. Namun beberapa menit kemudian, terdengar suara lain dari arah dapur. Prang. Seperti ada piring besar yang jatuh dan pecah. Lalu disusul teriakan seseorang. Aku langsung bangkit dari tempat tidur. Jantungku berdegup sangat kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di luar? Aku memilih masuk kamar. Prang. Suara piring pecah itu membuatku langsung berdiri dari tempat tidur. Jantungku berdegup kencang. Aku baru saja meletakkan tas kerja ketika suara itu kembali terdengar. Astagfirullah. Ya Allah. Lihat itu. Beberapa orang berteriak dari arah dapur. Aku spontan membuka pintu kamar sedikit. Bukan untuk ikut campur. Aku hanya ingin memastikan tidak ada yang terluka. Dari balik pintu, kulihat dapur sudah dipenuhi orang. Ibu mertuaku berdiri sambil memegang panci. Wajahnya merah karena marah. Di lantai berserakan pecahan piring. Sementara salah satu tante sedang memunguti nasi yang tumpah. Anak-anak kecil mulai menangis karena ketakutan. Suasana yang tadi penuh tawa, kini berubah menjadi kacau. Aku kembali menarik napas panjang, lalu menutup pintu pelan. Aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Aku duduk di tepi tempat tidur. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena bentakan ibu mertua. Bukan juga karena hinaan para kerabat. Tetapi karena satu hal. Suamiku. Laki-laki yang dulu berjanji akan melindungiku. Malam ini memilih diam. Tidak sekalipun dia berkata, Bu, Nadira baru pulang kerja. Tidak sekalipun dia berkata, biarkan dia istirahat.
Aku merasa benar-benar sendirian. Belum 5 menit, pintu kamarku diketuk keras. Tok, tok, tok. Nadira. Suara ibu mertuaku terdengar dari luar. Aku mengusap air mata, lalu membuka pintu sedikit. Iya, Bu. Beliau langsung menunjuk wajahku. Kamu puas? Aku mengernyit. Maksud ibu? Karena kamu nggak mau masak. Sekarang dapur berantakan. Aku benar-benar bingung. Bu. Saya kan dari tadi di kamar. Kalau kamu mau masak dari awal, semua ini nggak bakal terjadi. Aku hanya menunduk. Aku sadar, apapun yang terjadi malam ini, aku tetap akan disalahkan. Belum sempat aku menjawab, salah satu tante ikut mendekat. Nadira. Iya, tante. Kamu keterlaluan. Cuma masak sedikit saja menolak. Dulu ibu-ibu zaman kami. Beliau belum selesai berbicara. Aku langsung berkata pelan. Tante. Iya. Saya baru pulang kerja. Beliau menjawab cepat. Kerja ya kerja. Tapi rumah tetap nomor 1. Aku tersenyum pahit. Andai saja mereka tahu. Lembur yang kulakukan setiap malam. Justru demi membantu memenuhi kebutuhan rumah ini. Saat itulah, suamiku akhirnya keluar dari dapur. Sudah. Bu, jangan ribut. Aku sempat berharap, akhirnya dia akan membelaku. Namun harapan itu kembali pupus. Dia menoleh kepadaku. Nadira. Iya. Kamu minta maaf saja. Aku langsung membeku. Minta maaf. Iya. Biar masalahnya selesai. Dadaku seperti diremas. Loh, Mas. Aku salah apa? Dia menghela napas. Nggak usah diperdebatkan. Cukup bilang maaf. Aku menatap wajahnya cukup lama. Untuk pertama kalinya, aku merasa laki-laki di depanku bukan lagi suamiku, melainkan orang asing. Air mataku menetes perlahan. Mas. Iya. Kalau malam ini yang pulang lembur itu kamu. Lalu aku menyuruhmu masak untuk 10 orang. Kamu sanggup? Dia terdiam. Aku kembali bertanya. Jawab, Mas. Tidak ada jawaban. Diamnya. Sudah cukup menjelaskan semuanya. Tiba-tiba salah satu om berkata sambil tertawa kecil. Namanya juga perempuan. Kalau capek ya tetap harus masak. Beberapa orang ikut tertawa. Aku menggigit bibir. Lalu berkata pelan. Om. Iya. Kalau om habis kerja 15 jam. Lalu baru pulang jam 11 malam. Masih sanggup masak untuk 10 orang. Ruangan langsung hening. Om itu tidak menjawab. Aku melanjutkan. Kalau jawabannya tidak, kenapa saya harus sanggup? Tak ada seorang pun mampu membalas ucapanku. Aku akhirnya berkata dengan suara yang tetap tenang. Saya menghormati tamu. Saya menghormati keluarga. Tapi, menghormati tamu bukan berarti mengorbankan kesehatan saya. Kalimat itu membuat beberapa kerabat mulai saling berpandangan. Seorang sepupu suamiku bahkan terlihat menundukkan kepala. Mungkin, untuk pertama kalinya mereka mulai memahami posisiku. Namun ibu mertuaku belum mau berhenti. Beliau menunjuk wajahku sambil berkata keras. Mulai hari ini, jangan pernah merasa paling berjasa di rumah ini. Aku tersenyum tipis. Baik, Bu. Tapi saya juga ingin ibu tahu satu hal. Beliau mengernyit. Apa? Aku menarik napas panjang. Selama 2 tahun,
Aku menyimpan semuanya sendirian. Mungkin malam ini memang sudah waktunya mereka tahu. Aku menatap seluruh kerabat yang memenuhi ruang tamu, lalu berkata pelan, "Kalau bukan karena uang lembur saya, rumah ini mungkin sudah lama disita bank." Semua orang langsung terdiam. Suamiku perlahan mengangkat kepalanya. Wajah ibu mertuaku mendadak pucat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat kepanikan di mata mereka. Pagi yang penuh kemarahan. Kalimatku membuat seluruh ruang tamu membeku. Kalau bukan karena uang lembur saya, rumah ini mungkin sudah lama disita bank. Tak ada lagi yang berbicara. Suamiku menatapku dengan wajah penuh kebingungan. Ibu mertuaku justru terlihat panik. Beliau buru-buru berkata, "Sudah malam. Besok saja bahasnya." Lalu beliau mengajak semua tamu tidur. Aku hanya memandang mereka. Aku tahu, beliau tidak ingin rahasia itu terbongkar malam itu. Aku kembali masuk ke kamar. Malam itu aku tidak makan, perutku kosong, tubuhku lemas. Namun rasa kecewa jauh lebih menyakitkan daripada rasa lapar. Aku memandangi langit-langit kamar. Air mataku mengalir tanpa suara. Yang paling menyakitkan bukan bentakan ibu mertua, melainkan kenyataan bahwa suamiku masih memilih diam. Sekalipun dia tidak masuk ke kamar untuk bertanya apakah aku baik-baik saja. Pukul 5 pagi, aku sudah terbangun. Padahal semalaman aku hampir tidak tidur. Kepalaku terasa berat. Tenggorokanku sakit. Mungkin karena terlalu lelah. Aku berjalan menuju dapur. Kupikir semua tamu masih tidur. Ternyata ibu mertuaku sudah lebih dulu berada di sana. Begitu melihatku, beliau langsung meletakkan gelas yang sedang dipegangnya. Nah, akhirnya bangun juga. Aku menjawab pelan, "Selamat pagi, Bu." Beliau tidak menjawab salamku. Wajahnya masih dipenuhi kemarahan. Belum sempat aku mengambil air minum, beliau langsung berkata keras, "Kamu tahu, semalam ibu malu besar." Aku menatap beliau. "Kenapa, Bu?" "Karena ulahmu. Semua saudara melihat kamu membangkang." Aku menarik napas panjang. "Saya tidak membangkang." "Lalu apa namanya?" "Saya hanya sedang kelelahan." Beliau langsung menggeleng. "Itu alasan." Aku mulai menggigit bibir. Bukan karena marah, tetapi karena aku sadar, apapun penjelasanku, tidak akan pernah didengar. Beberapa kerabat mulai keluar dari kamar. Mereka langsung berkumpul di ruang makan. Seolah sudah tahu akan ada pertengkaran. Salah satu tante berkata, "Nadira." "Iya, tante. Perempuan itu harus tahu tempat." Aku tersenyum tipis. "Saya tahu. Tapi perempuan juga manusia." Beliau langsung mendengus. "Dulu saya." Aku memotong dengan sangat sopan. "Tante." "Dulu tante bekerja dari pagi sampai hampir tengah malam setiap hari." Beliau langsung terdiam. Aku melanjutkan. "Kalau tidak, mungkin keadaan kita berbeda." Ruangan mulai hening. Namun ibu mertuaku kembali meninggikan suara. "Kerja. Kerja. Kamu bangga sekali bekerja." Aku menjawab pelan. "Bukan bangga, Bu. Lalu, saya bekerja karena keluarga kita butuh." Beliau tertawa sinis. "Keluarga butuh?" "Iya. Memangnya tanpa kamu keluarga ini nggak bisa makan?" Aku memandang wajah beliau. Aku benar-benar ingin diam. Namun setiap kalimat yang keluar dari mulut beliau semakin melukai harga diriku. Saat itulah, suamiku keluar dari kamar. Aku berharap hari ini dia akan bersikap berbeda.
Mas. Iya. Tolong jelaskan. Selama ini aku kerja buat siapa? Dia terlihat gugup. Belum sempat menjawab. Ibu mertuaku lebih dulu menyela. Jangan dibahas. Aku langsung mengernyit. Kenapa nggak boleh dibahas, Bu? Beliau mulai gelisah. Pokoknya nggak usah. Aku semakin yakin. Ada sesuatu yang sengaja disembunyikan. Salah satu om bertanya kepada suamiku. Memang Nadira lembur terus ya? Suamiku mengangguk pelan. Iya. Kenapa? Dia menatapku. Lalu berkata lirih. Karena Nadira ingin membantu ekonomi keluarga. Aku tersenyum pahit. Ingin membantu? Kataku pelan. Mas. Iya. Masih bilang ingin membantu? Dia mengernyit. Maksudmu? Aku menatap seluruh kerabat. Lalu berkata dengan suara yang tenang. Selama 2 tahun terakhir. Bukan membantu lagi. Hampir seluruh kebutuhan rumah berasal dari uang lembur saya. Semua orang langsung saling berpandangan. Ibu mertuaku langsung membentak. Cukup. Namun kali ini, aku tidak ingin lagi diam. Aku mengambil map biru dari dalam tas kerjaku. Map itu selalu kubawa. Karena berisi catatan keuangan keluarga. Aku meletakkannya di atas meja makan. Lihat saja. Suamiku terlihat bingung. Apa itu? Bukti. Bukti apa? Bukti kemana uang lemburku selama ini pergi. Ibu mertuaku langsung berdiri. Nggak usah dibuka. Aku menatap beliau. Kenapa, Bu? Beliau tidak menjawab. Tangannya justru mulai gemetar. Aku perlahan membuka map itu. Di halaman pertama, terlihat puluhan bukti transfer. Nama penerimanya membuat seluruh keluarga langsung membelalakan mata. Karena hampir setiap bulan, uang lemburku ternyata masuk ke rekening ibu mertuaku sendiri. Ruangan mendadak sunyi. Suamiku menatap ibunya dengan wajah pucat. Lalu bertanya dengan suara bergetar. Bu, kenapa uang Nadira ada di rekening ibu? Dan pertanyaan itu menjadi awal terbongkarnya rahasia yang selama ini disembunyikan dari semua orang. Rahasia yang selama ini kusembunyikan. Suasana ruang makan berubah sunyi. Tak ada lagi suara sendok. Tak ada lagi tawa para kerabat. Semua mata tertuju pada map biru yang terbuka di atas meja. Sementara suamiku masih memegang lembar bukti transfer dengan tangan gemetar. Matanya berpindah dari kertas ke wajah ibunya. Lalu kembali lagi ke kertas itu. Bu. Suaranya lirih. Kenapa uang Nadira masuk ke rekening ibu? Ibu mertuaku tidak langsung menjawab. Beliau hanya menelan ludah. Tatapannya mulai gelisah. Aku menarik napas panjang. Selama 2 tahun, aku menyimpan semua ini sendirian. Bukan karena takut, melainkan karena ingin menjaga kehormatan keluarga. Aku tidak ingin suamiku bertengkar dengan ibunya. Aku selalu berpikir, suatu hari nanti semuanya akan berubah. Ternyata, aku salah. Justru diamku membuat semua orang menganggap aku tidak pernah berbuat apa-apa. Salah satu tante mengambil bukti transfer itu. Loh, ini banyak sekali. Aku mengangguk pelan. Iya, tante. Beliau mulai menghitung tanggalnya. Hampir setiap bulan. Iya. Nominalnya juga besar. Aku tersenyum pahit. Itu hasil lembur saya. Ruangan kembali hening. Suamiku mulai membuka lembar berikutnya. Transfer 5 juta. Transfer 3 juta. Transfer 7 juta. Transfer 4 juta. Semuanya atas nama ibu mertuaku.
Dia mengangkat kepalanya. Nadira. Iya. Kenapa selama ini kamu gak pernah cerita? Aku memandangnya cukup lama. Karena aku percaya sama kamu. Maksudnya? Aku percaya. Kamu pasti tahu uang itu dipakai untuk apa. Wajahnya langsung berubah. Aku nggak pernah tahu. Aku menunduk. Dadaku kembali terasa sesak. Berarti, selama ini, suamiku benar-benar tidak pernah tahu. Ibu mertuaku akhirnya berkata, itu. Ibu cuma nitip. Aku langsung menoleh. Nitip apa, Bu? Beliau terlihat gugup. Ibu takut kalian boros. Aku menghela napas. Bu. Iya. Kalau memang dititip, kenapa tidak pernah dikembalikan? Beliau kembali diam. Aku membuka halaman berikutnya. Di sana terdapat buku catatan kecil. Setiap bulan aku selalu menulis. Gaji diterima. Lembur diterima. Transfer ke ibu. Sisa uang di rekening, sekian rupiah. Aku menyerahkannya kepada suamiku. Mas. Iya. Baca halaman terakhir. Tangannya mulai gemetar saat membalik halaman. Di sana tertulis kalimat yang kutulis 6 bulan lalu. Semoga suatu hari ibu benar-benar menggunakan uang ini untuk kebutuhan rumah seperti yang selalu beliau katakan. Air mata suamiku langsung jatuh. Dia menatap ibunya. Bu. Iya. Selama ini ibu bilang, tagihan listrik naik. Biaya berobat naik. Biaya belanja naik. Iya. Makanya Nadira terus lembur. Beliau mengangguk pelan. Tapi suamiku mengangkat bukti transfer itu. Uang ini kemana sebenarnya? Ibu mertuaku mulai menangis. Aku. Beliau tidak mampu melanjutkan. Saat itulah, sepupu suamiku yang semalam paling keras menghina aku tiba-tiba bertanya. Tante. Iya. Kalau uang rumah dari Kak Nadira. Terus uang gaji Om Budi kemana? Yang dimaksud adalah gaji suamiku. Semua orang langsung menoleh. Aku hanya diam. Aku juga ingin tahu jawabannya. Ibu mertuaku memejamkan mata. Dengan suara pelan beliau berkata, gaji Budi. Ibu suruh ditabung. Suamiku langsung mengangguk. Iya. Tabungannya mana? Beliau kembali terdiam. Ruangan mulai dipenuhi bisik-bisik. Semua orang mulai merasa ada yang tidak beres. Aku akhirnya mengeluarkan satu amplop putih dari dalam map. Mas. Apalagi ini? Silakan buka. Dia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat fotokopi buku tabungan. Bukan atas namaku. Bukan atas nama suamiku. Melainkan atas nama adik iparku. Suamiku membaca mutasi rekening itu. Wajahnya langsung pucat. Ini. Saldo akhirnya mencapai ratusan juta rupiah. Dia menoleh kepada ibunya. Bu. Jangan bilang. Beliau langsung menangis. Ibu cuma ingin membantu adikmu. Suamiku langsung berdiri. Pakai uang siapa? Beliau tidak menjawab. Aku menutup mata. Rahasia yang selama ini kusimpan akhirnya terbuka. Aku berkata pelan. Mas. Iya. Aku nggak pernah keberatan membantu keluargamu. Kalau memang diminta dengan jujur. Tapi aku sakit karena setiap bulan aku dipaksa lembur. Sementara aku selalu diberitahu bahwa keluarga kita sedang kekurangan. Air mataku mulai mengalir. Padahal sebagian uang itu ternyata disimpan untuk orang lain.
Tak ada satupun yang mampu membantah. Suamiku perlahan mendekati ibunya. Matanya merah. Suaranya bergetar. Bu. Iya. Selama ini, aku membiarkan istriku pulang tengah malam. Aku membiarkan dia kelelahan. Aku membiarkan dia menangis. Karena aku percaya ibu berkata jujur. Beliau menangis semakin keras. Aku minta maaf. Namun sebelum suasana mereda, pintu rumah tiba-tiba diketuk keras. Tok, tok, tok. Seorang pria berseragam bank berdiri di depan rumah. Dengan wajah serius ia bertanya, "Apakah ini rumah Pak Budi?" Suamiku mengangguk. Iya. Pria itu membuka sebuah map. Lalu berkata, "Kami datang karena cicilan rumah sudah menunggak 3 bulan." Semua orang langsung membeku. Suamiku menoleh kepada ibunya dengan wajah penuh kebingungan. Karena selama ini, setiap bulan aku selalu mentransfer uang cicilan tepat waktu. Suamiku baru tahu kebenarannya. Ruang tamu yang sejak tadi dipenuhi perdebatan mendadak sunyi. Semua mata tertuju kepada pria berseragam bank yang berdiri di depan pintu. Di tangannya ada sebuah map coklat. Wajahnya terlihat serius. "Selamat pagi. Apakah benar ini rumah Pak Budi?" Suamiku mengangguk pelan. "Iya, saya Budi." Pria itu membuka mapnya. "Kami dari pihak bank. Kami datang untuk mengingatkan bahwa cicilan rumah ini telah menunggak selama 3 bulan. Kalimat itu membuat seluruh isi rumah membeku. "Apa?" Suamiku langsung berdiri. "Tidak mungkin." Pria itu menyerahkan beberapa lembar kertas. "Silakan dicek. 3 bulan terakhir tidak ada pembayaran." Aku langsung membuka tasku. Tanganku gemetar. Aku mengeluarkan map kecil berisi bukti transfer. "Maaf, Pak. Saya selalu mentransfer uang cicilan." Petugas bank menatapku. "Lalu uangnya dibayarkan melalui siapa?" Aku menjawab pelan. "Melalui ibu mertua saya." Ruangan kembali sunyi. Semua orang langsung menoleh ke arah ibu mertuaku. Suamiku memegang kepalanya. "Bu." "Iya." "Setiap bulan Nadira kasih uang cicilan." "Iya." "Lalu kenapa rumah kita menunggak?" Beliau mulai menangis. Aku pinjam dulu." Suamiku mengernyit. "Pinjam?" "Iya." "Nanti ibu ganti." Aku langsung memejamkan mata. Kalimat itu pernah kudengar berkali-kali. Nanti ibu ganti. Namun, penggantinya tidak pernah datang. Petugas bank kembali berkata, "Maaf, Pak. Kalau dalam 2 minggu belum ada pembayaran, kami akan melanjutkan proses sesuai perjanjian kredit." Suamiku terlihat pucat. "Iya, Pak. Saya mengerti." Setelah petugas bank pergi, rumah kembali dipenuhi keheningan. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Akhirnya suamiku duduk di depan ibunya. Dengan suara pelan ia bertanya, "Bu." "Iya." "Uang cicilan itu dipakai buat apa?" Beliau mengusap air mata. "Ibu cuma ingin membantu adikmu." "Adik?" "Iya. Dia mau buka usaha." Suamiku langsung menggeleng. "Bu, itu uang rumah. Bukan uang pribadi." Beliau kembali menangis. "Ibu pikir nanti bisa diganti." Aku menatap suamiku. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya benar-benar hancur. Dia menoleh kepadaku. "Nadira." "Iya." "Kenapa kamu gak pernah cerita semua ini?" Aku tersenyum pahit. "Sudah beberapa kali aku coba." "Kapan?"
Setiap kali aku mulai bicara, kamu selalu bilang, "Sudahlah, jangan bikin ibu sedih." Suamiku langsung menundukkan kepala. Dia ingat. Memang itulah kalimat yang selalu dia ucapkan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku benar-benar nggak tahu. Aku mengangguk pelan. Aku percaya. Karena kalau kamu tahu, kamu pasti nggak akan membiarkan ini terjadi. Dia langsung menangis. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia menangis di depanku. Nadira. Iya. Maaf. Aku gagal jadi suami. Aku menggeleng pelan. Mas. Iya. Yang paling menyakitkan buatku bukan uangnya. Lalu apa? Saat aku pulang hampir tengah malam, dengan badan yang sudah nggak kuat berdiri, kamu masih menyuruhku masuk dapur. Tangisnya pecah. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu percaya kalau semua yang ibu lakukan pasti benar. Aku bahkan gak pernah bertanya, kamu seberapa capek? Aku ikut menangis. Aku cuma ingin sekali didengar, bukan langsung disuruh mengalah. Ruangan kembali hening. Beberapa kerabat mulai menghapus air mata mereka. Tante yang semalam paling keras menghina aku perlahan berdiri. Nadira. Iya, Tante. Tante malu. Aku nggak tahu kalau selama ini kamu yang menanggung banyak kebutuhan rumah. Aku hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Tante. Beliau menundukkan kepala. Maaf ya. Tak lama kemudian, Om yang semalam berkata perempuan harus tetap memasak juga ikut mendekat. Maaf. Kami terlalu cepat menghakimi. Aku mengangguk pelan. Semoga setelah ini, kita semua bisa saling memahami. Namun, saat suasana mulai mencair, ponsel ibu mertuaku tiba-tiba berdering. Beliau melihat nama di layar. Wajahnya langsung berubah panik. Beliau buru-buru mematikan telepon. Suamiku memperhatikannya. Siapa, Bu? Nggak ada. Kasih lihat. Beliau menggeleng. Nggak usah. Sikap itu justru membuat suamiku curiga. Dengan pelan, dia mengambil ponsel dari tangan ibunya, lalu membaca pesan yang baru saja masuk. Wajahnya langsung pucat, tangannya gemetar. Aku mencoba melihat ke arah layar. Di sana tertulis satu pesan singkat. Bu, uang yang ibu janjikan untuk usaha saya kapan ditransfer lagi? Saya butuh hari ini. Pengirimnya adalah adik kandung suamiku. Seketika, semua orang sadar. Selama ini, bukan hanya uang cicilan rumah yang digunakan. Masih ada banyak uang hasil lemburku yang diam-diam dialihkan tanpa sepengetahuanku. Dan pengakuan ibu mertuaku setelah itu membuat seluruh keluarga benar-benar tidak mampu berkata apa-apa. Satu bukti membuat mertua panik. Ruang tamu kembali dipenuhi keheningan. Ponsel ibu mertuaku masih berada di tangan suamiku. Tak seorang pun berani berbicara. Pesan yang baru saja terbaca seolah membuka pintu menuju rahasia yang lebih besar. Suamiku mengangkat kepalanya perlahan. Bu. Suaranya bergetar. Ini apa? Ibu mertuaku mencoba mengambil kembali ponselnya. Kembalikan. Namun suamiku menahannya. Tolong jawab dulu. Kenapa adik minta dikirim uang lagi? Beliau mulai gelisah. Itu cuma pinjaman. Suamiku langsung menggeleng. Pinjaman dari mana? Beliau kembali diam.
Aku hanya duduk memperhatikan. Hatiku sudah terlalu lelah untuk marah. Aku tidak ingin mempermalukan siapapun. Yang kuinginkan hanya satu: kejujuran. Selama 2 tahun aku hidup dengan keyakinan bahwa uang lemburku benar-benar dipakai untuk kebutuhan rumah. Ternyata, sebagian besar justru mengalir ke tempat lain. Suamiku membuka riwayat pesan di ponsel ibunya. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Bu. Iya. Ini bukan sekali. Beliau menundukkan kepala. Di layar terlihat puluhan percakapan. Hampir setiap bulan. Isinya sama. Permintaan uang. Transfer. Ucapan terima kasih. Dan semua nominalnya tidak kecil. Salah satu om ikut mendekat. Memangnya berapa? Suamiku menunjukkan layar ponselnya. 5 juta. 8 juta. 6 juta. 10 juta. Ruangan langsung dipenuhi suara napas tertahan. Astagfirullah. Ternyata sebanyak itu. Aku memejamkan mata. Baru sekarang semuanya mulai masuk akal. Aku teringat setiap kali bertanya kepada ibu mertua. Bu, kenapa uang belanja bulan ini habis cepat? Beliau selalu menjawab, harga kebutuhan naik. Saat aku bertanya tentang cicilan rumah, beliau berkata, sudah ibu bayar. Saat aku bertanya mengapa tabungan kami tidak pernah bertambah, beliau menjawab, kebutuhan keluarga memang banyak. Aku mempercayainya. Karena beliau adalah ibuku juga setelah aku menikah. Ternyata, kepercayaanku justru dimanfaatkan. Suamiku perlahan duduk di depan ibunya. Bu. Iya. Selama ini, ibu bilang Nadira harus terus lembur. Iya. Supaya kebutuhan rumah cukup. Beliau mengangguk sambil menangis. Tapi ternyata, sebagian uangnya ibu kirim ke adik. Beliau langsung menangis semakin keras. Ibu cuma nggak tega. Dia belum mapan. Aku akhirnya berbicara. Bu. Beliau mengangkat wajahnya. Kalau memang adik butuh bantuan, kenapa tidak bilang kepada saya? Beliau terdiam. Aku melanjutkan. Mungkin saya tetap akan membantu. Tapi saya ingin membantu dengan ikhlas. Bukan dengan cara dibohongi. Kalimat itu membuat beberapa kerabat langsung menundukkan kepala. Sepupu suamiku yang semalam mengejekku berkata lirih. Kak Nadira. Iya. Maaf. Aku pikir kakak pelit. Ternyata kakak justru yang paling banyak berkorban. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang semuanya sudah tahu. Saat itulah, aku membuka satu map terakhir yang selama ini kusimpan. Map berwarna merah. Belum pernah seorang pun melihatnya. Suamiku mengernyit. Itu apa lagi? Aku menyerahkannya kepadanya. Coba lihat. Dia membuka perlahan. Di dalamnya terdapat tabel yang kubuat sendiri. Setiap pemasukan, setiap pengeluaran, setiap uang lembur. Semuanya tercatat rapi selama 2 tahun. Suamiku membaca halaman demi halaman. Tangannya semakin gemetar. Ya Allah. Bisiknya. Di halaman terakhir. Ada satu angka yang sengaja ku beri garis merah tebal. Total uang lembur yang sudah ku transfer kepada ibu, Rp286.450.000. Ruangan langsung sunyi. Salah satu tante sampai menutup mulutnya. Hampir 300 juta. Aku mengangguk pelan. Iya. Itu hasil 2 tahun saya pulang hampir setiap malam dalam keadaan kelelahan. Air mataku kembali jatuh. Bahkan, saya pernah masuk rumah sakit karena kelelahan. Tapi 2 hari kemudian saya tetap lembur lagi.
Karena saya percaya keluarga ini sedang membutuhkan. Suamiku langsung menangis. Dia memegang kedua tanganku. Nadira, aku benar-benar nggak tahu. Aku gagal menjaga kamu. Aku menggeleng pelan. Aku tidak butuh penyesalan, Mas. Lalu apa yang kamu butuhkan? Aku menatap matanya. Aku hanya ingin dihargai. Bukan dianggap pembantu. Bukan dianggap mesin pencari uang. Ruangan kembali dipenuhi isak tangis. Namun, di tengah suasana yang penuh haru itu, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Seseorang turun dengan tergesa-gesa. Pintu langsung terbuka. Seorang pemuda masuk sambil tersenyum lebar. Bu, aku datang ambil uang yang ibu janjikan. Semua orang langsung menoleh. Pemuda itu adalah adik kandung suamiku. Namun saat melihat seluruh keluarga berkumpul dan suasana yang begitu tegang, senyumnya perlahan menghilang. Dia belum sadar. Kedatangannya justru akan membuka semua kebohongan yang selama ini disembunyikan. Kerabat yang tadi tertawa mulai membela aku. Suasana rumah yang sejak tadi dipenuhi tangisan mendadak berubah tegang. Pemuda yang baru masuk itu berdiri mematung di depan pintu. Dialah Rian, adik kandung suamiku. Di tangannya masih tergenggam kunci motor. Senyum lebar di wajahnya perlahan menghilang ketika melihat semua orang menatapnya. Ada, apa ini? Tak seorang pun menjawab. Suamiku berdiri perlahan. Mas. Rian mencoba tersenyum. Aku datang sebentar. Ibu katanya mau kasih uang. Kalimat itu membuat seluruh kerabat saling berpandangan. Suamiku berjalan mendekatinya. Uang apa? Rian terlihat bingung. Loh, ibu belum cerita? Cerita apa? Ibu bilang ada uang buat tambahan modal usaha. Suamiku menghela napas panjang. Modal dari mana? Rian spontan menjawab. Katanya dari tabungan keluarga. Aku hanya menundukkan kepala. Dadaku kembali sesak. Ternyata selama ini, semua orang memang dibuat percaya bahwa uang itu berasal dari tabungan, bukan dari hasil lemburku. Ibu mertuaku langsung berdiri. Sudah. Jangan dibahas lagi. Namun kali ini, suamiku tidak lagi menurut. Bu. Iya. Biarkan Rian tahu. Beliau mulai menangis. Jangan sekarang. Tidak. Sudah terlalu lama semuanya ditutup-tutupi. Ruangan kembali sunyi. Rian mulai melihat satu persatu wajah kami. Memangnya ada apa? Aku menghela napas. Rian. Iya, Mbak. Uang yang selama ini ibu kirim ke kamu berasal dari uang lemburku. Rian langsung membeku. Hah? Apa? Dia menoleh kepada ibunya. Bu. Itu benar. Ibu mertuaku hanya menangis. Tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Rian mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah pucat. Jadi, selama ini Mbak Nadira yang kerja sampai malam. Aku mengangguk pelan. Iya. Air mata Rian langsung jatuh. Astagfirullah. Aku nggak pernah tahu. Aku pikir itu memang tabungan keluarga. Aku tersenyum tipis. Aku juga baru tahu kemana uang itu pergi. Rian langsung berjalan menghampiriku. Lalu menundukkan kepala. Mbak. Maaf. Aku benar-benar nggak tahu. Aku bahkan pernah bilang ke teman-teman. Kalau usaha ini hasil kerja kerasku sendiri. Tangisnya pecah. Ternyata ada pengorbanan Mbak yang nggak pernah aku tahu. Aku mengusap air mataku.
Yang penting sekarang kamu sudah tahu. Salah satu om yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Beliau menatap ibu mertuaku. Bu Sri. Iya. Terus terang saya kecewa. Beliau menundukkan kepala. Kami datang ke sini karena selama ini kami selalu dengar Nadira itu menantu yang keras kepala. Tapi kenyataannya, dia justru yang paling banyak berkorban. Beberapa tante langsung mengangguk. Iya. Kami juga salah. Tante yang semalam mengejekku mendekat. Nadira. Iya, tante. Tante malu. Semalam tante bilang kamu malas. Padahal kamu baru pulang kerja. Aku tersenyum kecil. Sudah, tante. Semuanya sudah lewat. Beliau menggeleng. Tidak. Kami harus minta maaf. Satu persatu, kerabat yang semalam menertawakanku mulai menghampiri. Mereka meminta maaf dengan tulus. Ada yang menyalamiku. Ada yang menangis. Ada pula yang memelukku. Aku tidak menyangka suasana bisa berubah secepat itu. Namun, di tengah suasana haru tersebut, Rian tiba-tiba mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Mas. Iya. Aku mau balikin ini. Suamiku mengernyit. Apa itu? Semua sisa uang yang masih ada. Aku belum sempat pakai. Aku langsung terkejut. Rian menyerahkan amplop itu kepadaku. Mbak. Aku nggak pantas pegang uang ini. Aku benar-benar minta maaf. Air mataku kembali menetes. Aku mendorong pelan amplop itu. Tidak usah. Itu sudah terlanjur jadi rezekimu. Rian menggeleng kuat. Kalau aku terima, aku nggak akan tenang seumur hidup. Melihat kejadian itu, suamiku menutup wajahnya. Tangisnya pecah lagi. Nadira. Iya. Selama ini aku sibuk jadi anak yang baik. Tapi aku lupa. Aku juga harus menjadi suami yang baik. Aku memandangnya tanpa berkata apa-apa. Karena luka di hatiku tidak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Butuh waktu dan bukti. Saat semua mulai tenang, ponsel suamiku tiba-tiba berdering. Dia melihat layar. Nomornya dari kantor. Setelah mengangkat telepon, wajahnya langsung berubah pucat. Apa? Iya, Pak. Saya mengerti. Telepon ditutup. Aku langsung bertanya. Mas. Ada apa? Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lembur yang selama ini jadi sumber penghasilan kita. Mulai bulan depan ditiadakan. Ruangan kembali sunyi. Artinya, penghasilan kami akan berkurang cukup besar. Suamiku menundukkan kepala, lalu berkata lirih. Sekarang giliran aku yang harus memperbaiki semuanya. Dan aku akan membuktikan bahwa mulai hari ini, kamu tidak akan berjuang sendirian lagi. Suamiku akhirnya berdiri di pihakku. Ucapan suamiku membuat seluruh ruang tamu kembali hening. Mulai hari ini, aku yang akan memperbaiki semuanya. Aku menatap wajahnya cukup lama. Selama bertahun-tahun menikah, inilah pertama kalinya aku melihat sorot mata yang benar-benar penuh penyesalan. Namun, hatiku belum mampu langsung percaya. Luka yang dibangun selama bertahun-tahun tidak akan sembuh hanya karena beberapa kalimat. Suamiku berdiri di tengah ruang tamu. Semua kerabat memperhatikannya. Dia menarik napas panjang, lalu menatap ibunya. Bu. Iya. Mulai hari ini, semua urusan keuangan rumah akan aku dan Nadira yang pegang. Ibu mertuaku langsung mengangkat kepala. Maksud kamu?
Tidak ada lagi uang yang ditransfer ke rekening ibu. Beliau langsung berdiri. Budi, apa kamu sudah tidak percaya sama ibu? Suamiku menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bukan tidak percaya. Tapi aku sudah terlalu lama membiarkan istriku berjuang sendirian. Ibu mertuaku mulai meninggikan suara. Jadi sekarang, kamu lebih membela istrimu. Suamiku menjawab dengan tenang. Aku bukan membela siapa-siapa. Aku sedang membela sesuatu yang memang benar. Kalimat itu membuat semua kerabat saling berpandangan. Aku sendiri hampir tidak percaya mendengarnya. Selama ini, kalau aku berselisih dengan ibu mertua, suamiku selalu memilih diam. Hari ini, dia akhirnya berani berbicara. Beliau kembali berkata, Budi, ibu sudah membesarkan kamu. Ibu yang melahirkan kamu. Suamiku mengangguk pelan. Iya, Bu. Dan aku akan tetap menghormati ibu. Tapi, menghormati ibu bukan berarti membiarkan istriku disakiti. Ruangan kembali sunyi. Beberapa kerabat mulai mengangguk pelan. Aku melihat ibu mertuaku mulai menangis. Jadi, di mata kamu, ibu jahat. Suamiku langsung menggeleng. Aku tidak pernah bilang begitu. Lalu, aku hanya ingin ibu mengakui kalau ibu salah. Beliau langsung terduduk di kursi. Tangisnya pecah. Selama ini, mungkin baru kali ini ada yang berani mengatakan hal itu secara langsung. Saat suasana semakin emosional, salah satu tante berdiri. Bu Sri. Iya. Terus terang, kami juga ikut bersalah. Semua orang menoleh. Tadi malam, kami ikut menyuruh Nadira memasak. Padahal kami tahu dia baru pulang kerja. Beliau menundukkan kepala. Kami terlalu cepat menghakimi. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Tante. Tidak. Mulai hari ini, kalau kami datang ke rumah orang, kami akan belajar menghargai tuan rumah. Beberapa kerabat lain ikut mengangguk. Suamiku kemudian berjalan mendekatiku. Nadira. Iya. Aku tahu. Satu permintaan maaf tidak cukup. Aku diam. Tapi izinkan aku memperbaiki semuanya. Aku menatap matanya. Bagaimana caranya? Dia menarik napas panjang. Lemburmu selesai. Aku mengernyit. Maksudnya, mulai besok, kamu pulang tepat waktu. Aku langsung menggeleng. Tapi cicilan rumah, biar aku cari tambahan kerja. Tapi, dia memotong ucapanku. Selama ini, kamu sudah terlalu banyak berkorban. Sekarang, giliranku. Air mataku kembali jatuh. Namun, belum sempat aku menjawab, ibu mertuaku tiba-tiba berdiri. Tidak. Semua orang menoleh. Budi. Iya, Bu. Kamu tidak usah cari kerja tambahan. Suamiku mengernyit. Kenapa? Beliau menghapus air matanya. Ibu yang akan bertanggung jawab. Ruangan langsung hening. Beliau melanjutkan. Ibu masih punya perhiasan. Ibu juga punya tanah warisan. Semuanya akan ibu jual. Untuk melunasi cicilan rumah. Aku langsung terkejut. Bu. Beliau menatapku sambil menangis. Ibu sudah terlalu banyak mengambil darimu. Sekarang, biarkan ibu mengembalikan sedikit. Aku menggeleng pelan. Bu. Iya. Saya tidak pernah menginginkan harta ibu. Lalu,
Saya hanya ingin dihargai. Beliau langsung memelukku. Tangis kami pecah bersamaan. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantu, beliau memelukku seperti seorang ibu memeluk anaknya sendiri. Namun, saat suasana mulai menghangat, ponselku tiba-tiba berbunyi. Nomor dari kantorku. Aku segera mengangkatnya. Selamat siang, Bu Nadira. Siang, Pak. Kami ingin memberi kabar. Apa, Pak? Suara atasanku terdengar ceria. Proposal yang Ibu kerjakan selama lembur kemarin berhasil memenangkan proyek terbesar tahun ini. Aku tersenyum lega. Alhamdulillah. Tidak hanya itu. Jantungku mulai berdebar. Manajemen memutuskan Ibu dipromosikan menjadi supervisor. Aku langsung membeku. Gaji Ibu naik. Dan Ibu tidak perlu lembur setiap hari lagi. Air mataku mengalir deras. Aku menatap suamiku. Dia tersenyum sambil menangis. Namun, aku belum tahu. Kabar bahagia itu justru akan membuat ibu mertuaku semakin merasa bersalah. Dan malam itu, beliau melakukan sesuatu yang sama sekali tidak pernah kami duga. Satu malam yang mengubah segalanya. Telepon dari atasanku akhirnya berakhir. Aku masih berdiri mematung di ruang tamu. Tanganku gemetar menggenggam ponsel. Air mataku terus mengalir. Aku bahkan belum sempat mencerna semua yang baru saja kudengar. Aku dipromosikan. Gajiku naik. Dan yang paling membuatku lega, aku tidak perlu lagi pulang lembur hampir setiap malam. Suamiku langsung menghampiriku. Nadira. Iya. Itu benar. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya. Dia langsung memelukku. Alhamdulillah. Selamat. Tangis kami pecah bersamaan. Bukan karena sedih. Melainkan karena akhirnya, setelah sekian lama hidup dalam tekanan, Allah memberikan sedikit jalan terang. Semua kerabat ikut tersenyum. Masya Allah. Rezeki orang sabar. Alhamdulillah. Bahkan tante yang semalam paling keras menghina aku ikut memelukku. Maaf ya, Nak. Ternyata selama ini tante salah menilai. Aku mengangguk sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Tante. Namun, di tengah kebahagiaan itu, aku menyadari satu hal. Ibu mertuaku tidak ada. Aku melihat ke sekeliling rumah. Beliau tadi masih duduk di ruang tamu. Sekarang, sudah menghilang. Mas. Iya. Ibu kemana? Suamiku langsung menoleh. Bu. Tidak ada jawaban. Kami mulai mencari ke seluruh rumah. Kamar kosong. Dapur kosong. Halaman belakang juga tidak ada. Di meja makan, aku melihat secari kertas. Tanganku langsung mengambilnya. Tulisan tangan itu sangat kukenal. Milik ibu mertuaku. Isi suratnya membuat napasku tercekat. Maafkan ibu. Ibu terlalu banyak menyakiti kalian. Ibu malu hidup di rumah ini. Jangan cari ibu. Tanganku langsung gemetar. Mas. Suamiku membaca surat itu. Wajahnya langsung pucat. Bu. Dia berlari keluar rumah. Aku ikut mengejarnya. Kami mencari ke rumah tetangga. Ke musala. Ke warung. Namun tidak ada yang melihat beliau. Hari mulai gelap. Hujan rintik-rintik mulai turun. Aku mulai panik. Meski beliau pernah menyakitiku, aku tidak pernah ingin terjadi sesuatu yang buruk padanya. Sekitar 1 jam kemudian, ponsel suamiku berbunyi. Nomor tak dikenal. Dia langsung mengangkatnya. Halo. Beberapa detik kemudian, wajahnya langsung berubah.
Apa? Iya. Kami segera ke sana. Telepon ditutup. Ada apa, Mas? Suaranya bergetar. Ibu. Ibu ada di rumah sakit. Dadaku langsung sesak. Kenapa? Beliau pingsan di terminal. Aku langsung mengambil jilbab. Ayo. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat panjang. Sepanjang jalan, tak satu pun dari kami berbicara. Aku hanya terus berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan sampai terjadi sesuatu pada beliau. Begitu sampai, seorang perawat menghampiri. Keluarga Ibu Sri. Iya. Silakan ikut saya. Kami masuk ke ruang perawatan. Ibu mertuaku terbaring lemah. Tangannya dipasang infus. Wajahnya pucat. Begitu melihat kami, beliau langsung menangis. Nadira. Aku mendekat. Iya, Bu. Beliau menggenggam tanganku erat. Maafkan Ibu. Aku mengangguk sambil mengusap air matanya. Sudah, Bu. Jangan bicara dulu. Namun beliau menggeleng. Ibu harus bicara. Dengan suara yang sangat pelan beliau berkata, semalam, saat kamu pulang kerja, Ibu sebenarnya melihat kamu hampir jatuh di depan pagar. Aku membeku. Beliau menangis. Ibu tahu kamu sangat capek. Lalu kenapa? Kenapa Ibu tetap menyuruhku masak? Beliau memejamkan mata. Karena jawabannya terasa sangat berat. Aku terlalu gengsi di depan saudara. Aku takut mereka bilang, aku punya menantu yang tidak menghormati tamu. Air mataku langsung jatuh. Ternyata, semua penderitaanku malam itu hanya karena ibu mertuaku ingin menjaga gengsinya di depan keluarga. Beliau menggenggam tanganku semakin erat. Nadira. Iya. Kalau waktu bisa diputar, Ibu lebih memilih kehilangan muka daripada kehilangan hati seorang anak seperti kamu. Tangisku pecah. Aku memeluk beliau perlahan. Bu. Semuanya sudah selesai. Beliau menggeleng. Belum. Ada satu hal lagi yang harus Ibu lakukan. Aku mengernyit. Maksud Ibu? Beliau menatapku sambil menangis. Besok, di depan seluruh keluarga, Ibu ingin mengakui semua kesalahan Ibu. Aku langsung terdiam. Aku tahu, pengakuan itu akan mengubah hubungan keluarga kami untuk selamanya. Namun aku belum menyangka apa yang akan dilakukan ibu mertuaku keesokan harinya. Membuat seluruh kerabat menangis dan tidak mampu berkata apa-apa. Maaf yang datang terlambat. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku terus teringat ucapan ibu mertuaku di rumah sakit. Besok, Ibu akan mengakui semua kesalahan Ibu di depan keluarga. Jujur, aku tidak pernah mengharapkan itu. Bagiku, permintaan maaf yang tulus sudah lebih dari cukup. Aku tidak ingin beliau dipermalukan. Aku juga tidak ingin keluarga kami semakin retak. Namun dari sorot matanya, aku tahu, beliau sudah mengambil keputusan. Keesokan paginya, rumah kembali dipenuhi kerabat. Bedanya, kali ini mereka datang bukan untuk makan bersama, melainkan karena ibu mertuaku sendiri yang meminta semuanya berkumpul. Suasananya jauh berbeda dibanding 2 malam sebelumnya. Tidak ada tawa, tidak ada obrolan. Semua duduk diam menunggu. Aku duduk di samping suamiku. Tanganku digenggam erat olehnya. Dia berbisik pelan. Nadira. Iya. Terima kasih. Aku menoleh. Untuk apa? Karena kamu masih mau bertahan sampai hari ini. Aku hanya tersenyum tipis.
Beberapa menit kemudian, ibu mertuaku keluar dari kamar. Beliau mengenakan gamis putih sederhana. Wajahnya masih terlihat pucat, namun langkahnya mantap. Beliau berdiri di tengah ruang tamu, lalu berkata, "Assalamualaikum." Semua menjawab salam. Beliau menarik napas panjang. Tangannya terlihat gemetar. Sebelum apapun, ibu ingin meminta maaf. Ruangan langsung sunyi. Beliau menatap satu persatu wajah kerabat. Lalu akhirnya berhenti menatapku. "Nadira." "Iya, Bu. Ibu sudah menganggap kamu kuat. Padahal kamu hanya sedang berusaha bertahan." Air mataku langsung menggenang. Beliau melanjutkan, 2 tahun terakhir, ibu melihat Nadira pulang hampir setiap malam dalam keadaan lelah. Ibu tahu, bahkan seringkali dia belum sempat makan. Tapi ibu tetap memintanya bekerja lebih keras. Suara beliau mulai bergetar. Dan malam itu, saat 10 saudara datang, ibu bahkan memaksanya masuk dapur. Beliau menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup ibu. Semua kerabat ikut menundukkan kepala. Salah satu tante mulai menangis. "Bu Sri, tidak usah diteruskan." Namun ibu mertuaku menggeleng. "Tidak. Kalau hari ini ibu diam lagi, berarti ibu belum benar-benar bertobat." Ruangan kembali sunyi. Beliau kemudian menghadap seluruh keluarga. "Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, jangan pernah lagi menganggap menantu perempuan sebagai pembantu. Jangan pernah menganggap perempuan yang bekerja itu tidak capek. Dan jangan pernah memanfaatkan kebaikan seseorang hanya karena dia tidak pandai menolak." Kalimat itu membuat beberapa kerabat langsung mengusap air mata. Lalu, di luar dugaan semua orang, ibu mertuaku berjalan menghampiriku. Beliau berlutut. Aku langsung panik. "Bu, tolong berdiri." Namun beliau menggeleng. "Nadira." "Iya. Izinkan ibu meminta maaf sebagai seorang ibu, bukan sebagai mertua." Air mataku langsung pecah. Beliau menggenggam kedua tanganku. "Terima kasih. Karena selama ini kamu tidak pernah berhenti menyayangi keluarga kami. Padahal kami berkali-kali melukai hatimu." Aku langsung memeluk beliau. "Bu, sudah. Saya sudah memaafkan ibu." Tangis kami pecah bersamaan. Seluruh kerabat ikut menangis. Suamiku yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Dia menghampiri kami, lalu berkata di depan semua orang, "Hari ini, saya juga ingin meminta maaf." Dia menatapku. "Nadira." "Iya. Aku gagal menjadi tempat paling aman buat istriku. Aku terlalu sibuk menjadi anak yang baik, sampai lupa menjadi suami yang baik." Tangisku kembali pecah. Dia memegang tanganku. "Mulai hari ini, aku berjanji tidak akan pernah lagi membiarkan kamu menghadapi semuanya sendirian." Aku mengangguk sambil menangis. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa didengar. Saat semua orang mulai tenang, aku berdiri. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku menerima semua permintaan maaf ini." Semua orang tampak lega. Tapi aku melanjutkan. Aku juga ingin membuat satu aturan baru. Ruangan kembali hening. Mulai hari ini, kalau ada tamu datang, semua yang ada di rumah ikut membantu. Yang laki-laki menyiapkan meja,
Yang perempuan memasak bersama. Anak-anak membereskan piring. Karena rumah ini milik kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab satu orang. Semua orang langsung mengangguk. Rian bahkan tersenyum sambil berkata, "Setuju, Mbak. Mulai sekarang kalau datang ke sini, aku yang cuci piring." Semua orang tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, tawa itu terasa hangat. Bukan lagi penuh sindiran. Namun, saat suasana mulai membaik, suamiku tiba-tiba mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. "Nadira." "Iya." "Ada satu kejutan." Aku mengernyit. "Kejutan apa?" Dia tersenyum. "Ini keputusan yang sudah kupikirkan semalaman." Aku membuka map itu perlahan. Begitu membaca halaman pertama, tanganku langsung gemetar. Air mataku kembali jatuh. Karena keputusan yang dibuat suamiku akan mengubah masa depan keluarga kecil kami untuk selamanya.